Cinta ini memang hal yang luar biasa, yang kadang-kadang Anda yang pernah jatuh cinta pun kalau ditanya apa sih cinta, belum tentu tahu jawabnya. Anda yang pernah jatuh cinta ditanya pun belum tentu tahu jawabnya. Ya kan? Apalagi saya. Apalagi saya. Tapi tadi dikatakan kalau nggak mengenal cinta katanya lahir dari batu. Ya lahir dari batu setahu saya sunggokong. Masa saya kayak sunggokong? Wah payah nih Pak Po ini sudah, aduh, sudah 100 kali jadi sudah tahu yang mau saya ceritakan ya. Ini pasti Bante tidak mengenal cinta lalu didahului dengan dihujat, dikatakan sunggokong. Ya oke lah, saudara-saudara, cinta ini memang hampir tidak bisa terdefinisikan karena dia ada bersifat emosional. Kalau sudah emosi naik, rasio itu berkurang. Jadi kadang kalau Anda disuruh mikir, kenapa ya saya cinta dia? Sulit, karena itu rasio. Berpikir sulit. Tapi pokoknya ada perasaan tertentu. Nah, saudara-saudara, karena itu ada beberapa cinta menurut umum, menurut beberapa buku yang kita bisa temukan dalam masyarakat, ada cinta itu yang pertama adalah cinta yang bersifat penghargaan kepada fisik. Jadi, kenapa aku cinta sama dia? Dia ganteng, dia cantik, dia kaya raya, wah dia sukses, itu cinta. Saudara-saudara, berapa orang yang sudah jatuh cinta di sini? Tunjuk jari. Berarti terbukti kata-kata Pak Ponijan. Apa tadi Pak Po? Tolong diulang. Kalau yang tidak pernah jatuh cinta apa ya tadi ya? Anda berarti menghujat, bukan saya loh ini. Seluruh penonton 800 ini dihujat sama Mr. Po. Lahir dari batu ini. Terpaksa saya harus mengulang itu. Siapa yang belum pernah jatuh cinta? Lahir dari batu. Hati-hati Pak Po, dikeroyok pulangnya. Saudara-saudara, cinta yang pertama ini adalah cinta yang bersifat fisik. Jadi sangat mudah sekali, kadang pria wanita gampang sekali jatuh cinta ketika sedang berdiri di mall. Begitu lihat, wih ganteng, aduh seandainya aku bisa berduaan berjalan sama dia, aduh bagaimana ya. Senang sekali muncul perasaan itu. Dan seperti yang Pak Po tadi sampaikan, langsung dia bisa berpuisi. Andaikan semua di dunia ini tidak ada orang yang sejenis aku, maka aku pasti menjadi milik dia. Wah, senang sekali. Langsung dia bisa berkata seperti itu. Karena dia hanya tertarik pada fisik. Atau ini laki-laki yang lebih sering lagi walaupun sudah punya pasangan hidup, maaf ini ibu-ibu, ini rahasia laki-laki tapi terpaksa saya buka karena saya ada di dimensi bagian laki-laki ini. Jangan Anda menganggap saya bukan laki-laki. Laki-laki walaupun menggandeng perempuan yang sudah cantik, walaupun sudah beristri yang cantik, kalau lihat wanita cantik masih tetap melirik. Betul para laki-laki? Betul, sip. Wah, yang jawab perempuan ini tadi. Saya soalnya pas tutup mata ini, saya dengerin. Betul sekali. Mesti tetap lihat wanita lain. Sampai kadang-kadang perempuan di sebelahnya jengkel, apa aku kurang cantik? Saudara-saudara, sebagai laki-laki harus menjawab, saya sangat mengagumi keindahan.
Walaupun saya sudah memiliki keindahan, bukan berarti saya melupakan keindahan di tempat lain. Wah. Kalau terjadi percekcokan di luar, jangan mengatakan saya penyebabnya ya. Lah kan tadi Laila Majnun katanya suruh pinjem mata. Keindahan dia kalau kamu menggunakan mataku akan ketahuan itu indahnya bagaimana. Apa aku kurang cantik? Kamu tetap cantik karena itu aku memilih kamu. Kenapa kamu melihat dia? Aku tetap membandingkan. Ternyata memang kamu tetap yang lebih cantik daripada dia. Oh, mantap. Wih. Langsung istrinya atau pacarnya mengatakan, kalau gitu coba bandingkan lagi yang lain, lihat lagi yang lain, tetap kamu yang hebat. Itu laki-laki langsung dapat kebebasan melihat yang lain. Saudara-saudara, itu fisik. Cinta yang bersifat fisik ini sangat lemah ikatannya, karena fisik itu berubah. Maksudnya apa? Perempuan yang cantik itu tidak akan bertahan lama. Pria yang ganteng tidak akan tahan lama. Bahkan, maaf para wanita, padahal ini di sini dominasi wanitanya cukup banyak sekali. Ada orang yang mengatakan pertumbuhan usia wanita berbanding terbalik dengan peminatnya. Atau usia wanita, pertumbuhan usia wanita berbanding terbalik dengan nilai tawarnya. Nilai tawar itu apa ya? Ya, bargaining power. Makin berbanding terbalik. Artinya apa, saudara? Ketika wanita umur 17 tahun mempunyai nilai tawar yang tertinggi, bargaining power yang tertinggi. Jadi, kamu nggak mau sama saya, nggak apa-apa. Saya masih banyak yang mau, 17 tahun. Usia tambah 20 tahun. Kamu nggak mau sama saya? Ya dipikir dulu lah. Jangan gampang-gampang putus dong. Hubungan kita kan sudah panjang. Tidak bisa, saya nggak cocok sama kamu. Ya terpaksa dah, hilang. Itu 20. Kalau 30 tahun, kamu nggak mau sama aku, jangan gitu dong. Ya, aku bunuh diri loh, Sacap. Sicap. Puluh tahun. Maaf ya, hubungan kita tidak bisa dilanjut. Rambut bisa seperti kesetrum. Ya, habis dunia. Saudara-saudara, itu karena fisik. Makanya kadang-kadang laki-laki ketika sudah mulai sukses, banyak orang mengatakan laki-laki ini apa-apaan. Ketika sudah sukses, kok dia meninggalkan istrinya? Padahal istrinya ini kan yang setia ketika dia mulai belum punya apa-apa. Saudara-saudara, karena laki-laki ketika sudah sukses, itu kan usia sudah mulai bertambah. Terus dia lihat sebelahnya, terus dia lihat orang lain, kok beda ya? Dulu sebelahku ini waktu aku pilih hebat. Wah, oke lah semua. Tapi begitu sekarang, kok enggak oke? Kok di sebelah sana lebih oke, di tetangga, oh lebih oke lagi. Akhirnya lupa pulang ke tetangga. Kenapa begini saudara? Karena dia hanya berdasarkan fisik. Itu ikatan yang paling lemah. Karena itu saudara-saudara,
Anda yang tadi tidak tunjuk jari, renungkan baik-baik, lihat pasangan hidup Anda baik-baik. Sekarang atau nanti mau tidur atau bangun tidur terserah. Lihat baik-baik. Kenapa aku mau sama dia? Kenapa? Kenapa aku mau ya sama kambing satu ini? Cantik juga enggak, ganteng juga enggak. Muka kayak gini kenapa aku mau ya? Tanya baik-baik, enggak usah dijawab sekarang. Daripada terjadi percekcokan di sini yang enggak diperlukan. Ini baru ngomongin cinta nih. Belum sukses, belum ngomong bahagia nih. Sudah seheboh begini. Tanya. Kalau jawabannya aku cinta sama dia karena fisik semua, karena dia ganteng, karena dia cantik, karena dia kaya, karena apa? Sekali lagi, itu adalah ikatan yang paling lemah. Begitu lihat yang lebih ganteng, begitu lihat yang lebih cantik, begitu lihat yang lebih kaya, begitu lihat yang lebih sukses, habis ikatan itu. Berapa banyak rumah tangga yang sampai hari ini menikah kemudian merenungkan, sayang ya, saya sudah punya anak-anak. Kalau belum, kalau waktu ini bisa diputar kembali, saya nggak mau sama dia. Sayang sekarang sudah anak-anak 2. Siapa yang pernah begitu? Nggak usah tunjuk jari. Nggak usah. Tidak diperlukan pengakuan itu di sini. Cinta tahap kedua bukan karena cantik dan jelek, tapi tahap yang kedua adalah karena kebutuhan. Cinta bisa muncul karena kebutuhan. Kenapa ada back sound di sini? Saya sedang tidak main drama loh ini. Tidak perlu pakai back sound. Saudara-saudara, cinta yang bersifat kebutuhan ini jelas. Kalau tadi wanita usia bertambah, daya tarik atau daya penawaran menurun, maka akhirnya sudahlah, aku sudah umur 30, sudahlah, yuk kita jalan ayo sudah. Ya, kalau dalam bahasa yang kasar dulu dikatakan begini, kalau 17 siapa saya? Ini loh aku paling cantik lah apalah. Kalau sudah 20 siapa dia? Ganteng banget tuh. Tapi kalau sudah sicap, siapa saja dah. Pokoknya laku, siapa saja dah. Ngeri sekali. Ini adalah faktor kebutuhan. Laki-laki juga sama. Semakin besar perutnya, semakin tipis semakin tipis rambutnya. Saya hanya ngomong maaf loh, kenapa Anda tertawa? Kenapa? Berarti kebutuhan untuk menikah semakin kuat. Akhirnya aku dikenalkan sama siapa saja sudah terserah. Pokoknya ada hidungnya, ada matanya. Oh sudahlah. Ternyata laki-laki juga bisa punya konsep siapa saja. Karena sudah bos, sudah jadi bos. Bos itu kan tandanya di sini besar, di sini tipis. Bos. Itu hanya kebutuhan. Untuk apa? Supaya kalau ketemu dengan teman-teman akhirnya, oh sudah menikah, sudah. Apakah bahagia? Bahagia dan tidak urusan belakangan. Pokoknya sudah dulu. Menikah nomor 1, bahagia nomor 27. Itu kebutuhan. Beberapa orang tua malah mendorong kebutuhan ini. Nah, kamu itu di rumah ngabis-ngabisin makan.
Kamu menikah sana, cepet-cepetan. Supaya selesai tugasnya mama. Supaya di rumah berasnya bisa hemat. Kan menikah ke? Menikah. Siapa yang menikah gara-gara digituin? Jangan tunjuk jari. Jangan sekali-kali dipermalukan atau mempermalukan diri sendiri di sini. Jangan. Tapi pasti ada kata-kata itu. Salah satu atau dua keluarga pasti begitu. Cepat menikah kamu. Ngerepot-ngerepoti di rumah. Ini kalau kamu sudah menikah, kamarmu bisa dikoskan, ada penghasilan. Kamu nggak menikah nih kamar, aduh, nggak bisa dikoskan, biaya keluar terus. Norok, nombok. Ya, nombok tahu bahasa sini juga nggak? Hah? Nombok bahasa sini ya? Nombok harus subsidi, kita harus subsidi terus gara-gara kamu. Itu adalah cinta yang kedua. Cinta karena kebutuhan. Yang ketiga saudara, nah inilah cinta yang sesungguhnya, yang kita mau bahas dalam kesempatan ini. Kalau Anda tadi melihat pasangan hidup Anda, walaupun itu pengantin baru ataupun sudah lama ataupun sudah punya anak dan cucu, ketika Anda kemudian tanya, kenapa ya aku cinta sama dia? Ganteng juga enggak, cantik juga enggak, kenapa aku cinta dia? Ketika Anda menjawab, karena aku pengen membahagiakan dia. Aku cinta dia karena aku kepingin membahagiakan dia. Saudara-saudara, kalau ini jawabnya, dan kadang ini jarang jawaban ini keluar. Kalau ini jawabnya, cinta Anda bertahan lama, sangat lama. Rumah tangga Anda akan bertahan lama. Ini yang bisa mendukung kebahagiaan. Kenapa? Karena aku dalam bertindak, aku dalam berbicara, aku dalam berpikir hanya kepingin membahagiakan dia. Nah, omong kosong. Saudara, ini tidak omong kosong. Ini kita lakukan, maksud saya bukan kita, Anda lakukan. Karena kalau kita, saya terlibat. Maaf, saya nggak terlibat urusan beginian. Ini Anda lakukan ketika Anda pacaran. Orang kalau pacaran, pikirannya selalu ingin membahagiakan orang yang dicintai. Pria wanita ketika pacaran ingin membahagiakan orang yang dicintai. Pria-pria yang egois ini, pria memang termasuk egois. Ya, ini realita. Pria itu egois. Kalau pacaran menjadi orang yang sangat perhatian dengan pacarnya. Pacaran waktu naik sepeda saja, tapi sudah nggak ada hari ini naik sepeda ya. Masih ada pacaran naik sepeda. Oke, naik sepeda. Pacaran naik sepeda saja berani nawarkan tumpangan kepada cewek yang dicintai. Ayo Mi, bonceng kuku. Di Pantai Losari, makan pisang ngepek. Pisang ngepek. Sudah, langsung ceweknya bonceng. Berat sebetulnya. Di dalam batin, aku ini boncengin kayak boncengin karung garam ya. Tapi oke lah. Stabil sih, stabil. Cuman beratnya itu loh. Kok jalannya nanjak terus? Tapi itu dijalani. Ayo para cowok, ngaku nggak beginian? Ngaku nggak? Ngaku nggak waktu pacaran itu Anda sebetulnya rela berkorban demi orang yang dicintai? Iya kan? Rela. Sampai berat keliling Losari dari pojok ke pojok, ngos-ngosan, masih belum cukup Mi? Masih mau lihat lagi? Ya ayolah.
sampai pagi pun dituruti. Tapi kalau sudah jadi istrinya, ayo kok pisang ngepek, sana jalan sendiri punya kaki. Lupa, padahal dulu melakukan itu demi orang yang dicintai bahagia. Itu. Kemudian kalau wanita juga sama, pacarnya datang. Kalau pacarnya datang, pasti rapi-rapi. Ya, semua dirapikan, diwangi-wangiin, semua. Dah pacarnya duduk, begitu duduk, wah rasanya seperti di kebun bunga. Sampai tawon-tawon pada datang, senang sekali. Ya, wah, terus ayo kok makan, ayo kok minum, wah gitu. Makanya biasanya anak kos kalau pacaran gemuk malan. Karena biasanya ceweknya yang ngasih terus. Di sini nggak ada anak kos ya laki-laki ya? Nggak ada ya? Kalau laki-laki kan, kalau di suasana kuliah, pacaran begitu itu ya, itu kalau punya pacar biasanya berat badannya malah meningkat. Sampai papanya kalau pulang kaget. Ini untuk Anda yang anak lakinya kuliah di luar kota, kalau pulang anak Anda tambah besar gendut, ada kemungkinan dia punya pacar. Karena sama pacarnya disediain terus, ayo kok es krim, langsung gemuk. Dan karena merasa di kebun bunga, lupa itu semua dimakan semua. Nah saudara, kemudian menikah. Apa yang terjadi pada wanita ini? Dia sudah tidak mikir keindahan lagi. Sehingga ada seorang suami yang mengeluh kepada saya. Saya juga heran, kenapa saya dikeluhi urusan istri? Tapi ya inilah realita. Bante, saya ini merasa rugi. Rugi melihara istri. Dia bahasanya itu kasar sekali. Rugi melihara istri. Istrimu ini kelinci apa ya? Kok dipelihara? Soalnya begini Bante, saya kan memelihara baik-baik loh. Ini dilanjutkan lagi, omongan kasarnya sudah saya tembak begitu, masih dilanjutin lagi. Saya akan memeliharanya dia baik-baik Bante. Makan juga saya kasih yang enak-enak Bante. Duit enggak kurang-kurang. Wih, dia mau beli tas bermerek, dia mau beli minyak wangi yang dari luar negeri. Wah, dia mau potong kuku manicure, pedicure di Australia di mana? Silakan. Tapi Bante, kecantikan dia itu hanya untuk orang lain. Apa ini maksudnya? Dia kalau pergi, semua Bante, rapi semua. Tapi begitu di rumah, saya yang memelihara dapat jeleknya. Rollnya tuh 5 warna Bante. Depan ada bunder sendiri, panjang bunder, belakang panjang bunder, lalu kiri kanan ini kecil-kecil Bante, bunder. Jadi saya sering kaget-kaget. Ini demit apa istriku? Ini yang saya pelihara. Terus pakaiannya Bante mirip dengan itu loh Bante yang belakangnya bolong. Sundel bolong. Kuntilanak. Jadi, itu kan kalau di rumah pakai daster Bante panjang putih. Jualan, ini mukanya itu bedaknya nggak tahu apa Bante, tebel tapi warnanya aneh gitu Bante. Terus di bagian matanya ada buah-buahan, ada anggur, pepaya, mentimun, tomat, srikaya, apel, rambutan, salak, durian, kedondong. Rujak kok di muka tau Bante. Saya tiap hari ketemu rujakan itu, terus dia berdiri menyambut saya pulang dari rumah, pulang dari kerja.
Dia buka, dia memang istri yang baik Bante. Saya pulang kerja, sudah kira-kira gelap jam 6 sore Bante, dia buka pintu. Bajunya putih tadi panjang. Kemudian mukanya juga bedaknya tebel, saya tidak tahu itu namanya apa. Kemudian buah-buahan itu tadi di depan muka. Terus dia buka. Karena agak gelap saya masuk, saya lihat dia kaget. Saya kira saya masuk kuburan atau ada penampakan. Ternyata istriku yang aku pelihara itu loh Bante. Ayo ibu-ibu, di rumah tampil cantik atau tampil jelek? Hah? Bapak-bapak banyak yang kaget di rumah. Waktu tidur istrinya biasa-biasa. Begitu pagi melek, wah, lah kok mukanya ada buah-buahan, kaget gitu pasti. Nah saudara-saudara, cara seperti ini kadang mengurangi cinta. Tapi kalau cinta itu artinya membahagiakan orang yang dicintai, tahap yang ketiga itu, maka hidup ini akan bahagia. Rumah tangganya akan menyenangkan. Kenapa? Karena setiap kali kita berpikir demi kebahagiaan orang yang dicintai. Anda bisa karena waktu Anda pacaran Anda lakukan itu. Kenapa setelah menjadi suami istri lupa? Padahal sebetulnya suami istri itu adalah memperpanjang pacaran yang bebas resiko dan tidak takut siapapun juga. Dengan orang tua pun tidak takut walaupun kita tinggal serumah dengan dia. Itu kan pacaran. Bedanya dengan suami istri kan begitu. Kalau suami istri tidak takut didatangi Satpol PP. Iya kan? Karena KTP-nya kan satu alamat. Ini saudara. Nah, cinta yang bentuk ketiga inilah sesungguhnya cinta yang disebutkan di dalam Dharma. Bahwa dikatakan ketika kita sedang duduk, berdiri, berjalan, dan berbaring selagi tiada lelap, pancarkanlah pikiran, semoga semua makhluk berbahagia. Jadi cinta untuk membahagiakan semua pihak, termasuk orang-orang yang kita sayangi, pasangan hidup kita, anak kita, tetangga kita, orang tua kita. Itu sesungguhnya konsep di dalam Dharma adalah cinta yang seperti ini. Karena itu cinta tidak harus karena dia cantik atau ganteng. Cinta tidak harus karena dia kaya atau miskin. Tapi cinta itu muncul ketika Anda kepingin membahagiakan orang yang Anda cintai. Itu artinya cinta. Jadi sekarang kalau Anda renungkan orang di sebelah Anda atau pasangan hidup Anda, kalau Anda kepingin membahagiakan dia, itulah cinta. Tapi kalau Anda ingin memanfaatkan dia, itulah kebutuhan. Kalau Anda hanya mengagumi keindahannya dia, itu adalah cinta fisik. Anda pilih yang mana, tidak usah ngaku sekarang. Jelas itu cinta? Jelas artinya cinta? Jelas, toh? Sekarang sukses. Sudah keringatan nih. Baru ngurus cinta satu aja, sudah keringatan. Padahal AC-nya dingin loh. Saudara-saudara, sekarang yang disebut sukses. Sukses, banyak orang mengatakan sukses itu kalau saya punya titik-titik. Jadi ini kesuksesan bersyarat. Itu yang menimbulkan stres. Beberapa anak kecil, ini ada anak kecil enggak di sini? Oh banyak ya. Anak sekolah. Kadang-kadang SD. Belum kelas 5. Kadang-kadang sudah ngomong punya pacar. Ya? Ada itu anak-anak SD ngomong, "Pah, Mah," biasanya ngomong sama mamanya, "Mah, aku sekarang punya pacar loh, Mah." "Loh, kamu SD kelas 5 ngomong sudah punya pacar?" "Iya, Mah, semua teman-teman kelasku semua punya pacar." Nah, aku kalau nggak punya pacar aku diketawain. Berarti dia menganggap dia kalau punya pacar sukses. Sukses jika saya punya pacar seperti teman kelas saya. Dan ternyata watak ini berkembang di masyarakat.
Saya sukses karena saya punya mobil, saya sukses karena saya punya rumah, saya sukses karena saya punya karir, saya sukses karena saya punya apa, misalnya ya tempat inilah, itulah, pasangan hiduplah, apa saja itu dikatakan sukses. Sukses karena mendapat. Sukses yang bersyarat. Saudara-saudara, kalau sukses hanya karena mendapat, maka kita semua nanti dihitung dari materi. Ini yang menimbulkan stres di masyarakat. Kalau tadi saya katakan, ada enggak laki-laki kalau pergi ke rumah teman perempuannya kemudian pakai sepeda pancal. Saya enggak pernah lihat di Makassar ada sepeda pancal. Ada enggak? Masih ada sini sepeda pancal. Hah? Masih ada? Nah, misalnya pergi ke rumah pacarnya naik sepeda pancal. Itu langsung orang tuanya lihat dia. Nah, lain kali temanmu yang naik sepeda pancal jangan boleh datang lagi ya nak. Tempat kita rasanya kalau untuk parkir sepeda pancal kurang bergengsi. Ya, jadi kamu kalau mau ya naik sepeda motor, kalau bisa yang moge. Ya, motor gede atau ya mobil. Kenapa? Karena kesuksesan dinilai dari dia sudah punya apa. Dia baru sepeda pancal, belum sepeda motor, belum motor gede, belum mobil. Padahal kalau pacaran punya mobil dan lain sebagainya, kadang itu hartanya orang tua. Tapi ini yang terjadi di masyarakat. Nah kalau memang mau dapatnya mobil, ya kawin sama orang tuanya aja, jangan sama anaknya. Lebih berpengalaman, kan hanya begitu aja. Nah, saudara-saudara, saya sukses kalau saya punya televisi, karena seperti tetangga televisinya besar. Aduh televisi kita kecil, aduh nggak sukses. Bukan itu yang dipandang di dalam Dharma. Saudara-saudara, kalau kita urut dengan riwayat di dalam Sang Buddha, riwayat Sang Buddha, maka kita akan memahami apa yang disebut kesuksesan. Pangeran Siddhartha memiliki segalanya, justru dilepas. Berarti sukses bukan karena dapat benda duniawi. Bukan itu. Karena kalau Pangeran Siddhartha yang punya istana 3, kemudian punya segala macam, melepas itu, ya ini termasuk tidak sukses nih. Siapa yang mengatakan Pangeran Siddhartha bukan orang sukses? Tunjuk jari. Pasti nggak ada yang nunjuk. Karena memang dari tadi kan nggak ada yang nunjuk. Pertanyaan positif atau negatif kan nggak ada yang nunjuk. Saya senangnya begini, memang kepada orang yang nggak nunjuk itu gampang dimanfaatkan. Aman. Jadi Anda siapa yang nggak setuju bahwa Pangeran Siddhartha orang yang tidak sukses, pasti nggak ada yang nunjuk. Pasti setuju semua tuh. Masalah nunjuk itu sebetulnya takut sampingnya pingsan karena belum mandi juga bisa, tapi pokoknya nggak mau nunjuk. Saudara-saudara, beliau meninggalkan istana, semua ditinggalkan, semua dibuang, semua dilepaskan karena bukan materi sumber kesuksesan. Materi penting, tapi bukan yang terpenting. Anda bisa duduk di sini juga butuh materi untuk ruangan ini, untuk gedung ini. Anda mau ke sini pun juga butuh materi, tetapi bukan itu yang terpenting karena itu bukan tanda kesuksesan. Saudara-saudara, kemudian Pangeran Siddhartha setelah meninggalkan istana, meninggalkan semua harta, lalu belajar bermeditasi dengan guru-guru yang top. Disebutkan ada Udaka Ramaputta dan Alaraka Lama. Belajar terus. Apakah itu juga sukses? Bukan itu. Wah, aku kalau nggak punya apa-apa ya sukses nih. Kadang-kadang itu untuk hiburan juga. Kalau Pangeran Siddhartha aja melepas ke duniawian nggak sukses. Berarti aku loh yang nggak punya duniawi sukses nih. Yes, nggak usah kerja, santai-santai, nganggur-nganggur. Ya,
Kita berdiri di samping Pantai Losari, sambil tangan dibuka, sambil bacain doa, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, kling, terima kasih, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, sukses. Enggak juga, aku kan enggak punya apa-apa. Bukan itu tanda kesuksesan. Saudara-saudara, riwayat Sang Buddha ini, kalau kemudian kita lihat lebih dalam lagi, supaya kita memahami arti kesuksesan, berapa lama Pangeran Siddhartha berjuang sampai mencapai kebudaan? 8 tahun kan? Ya? 8 tahun kan? Tidak ada yang tunjuk jari. Ya kan? 8 tahun kan? Nah, ini kan gampang dimanfaatkan begini. Makanya, siapa yang setuju 6 tahun? Cuman 5, 6. Ya toh? Ada yang setuju cuma 10 orang. Sisanya 800 itu tadi kurang 10. 790 enggak setuju. Ikut sekolah minggu lagi ya. Guru-guru sekolah minggu, maaf ini ada 700 orang yang perlu dibimbing. 6 tahun lamanya Pangeran Siddhartha berjuang untuk mencapai kesucian. Sulit sekali belajar gagal, 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 sampai akhirnya beliau hampir hilang kesadaran. Sudah kurus kering, hampir hilang kesadaran. Kemudian ada seseorang yang memberikan makanan. Lalu beliau makan, dan akhirnya beliau mulai lagi berjuang dan berjuang dan berjuang, akhirnya mencapai kesucian. Kesucian adalah tujuan, target. Seseorang bisa mencapai target ketika disebut sukses adalah ketika dia berani selalu berjuang, memperjuangkan semua yang dia miliki untuk mencapai tujuan itu. Fokus pada tujuan dan siap mengorbankan apapun juga. Jadi kesuksesan di sini dimaksudkan, pengertiannya adalah keberanian bangkit ketika seseorang mengalami kegagalan. Mendapatkan materi, mendapatkan pangkat, mendapatkan cinta, mendapatkan apa saja, itu hanya hasil keberanian bangkit ketika mengalami kegagalan. Anak kecil yang belajar jalan jatuh, ketika dia mulai berani bangkit, coba lagi belajar jalan, jatuh lagi. Dia berani bangkit, coba lagi jalan, jatuh lagi. Dia bangkit lagi jalan pelan-pelan dan bisa, maka anak ini sukses. Dan bisa jalan, bisa lari, sukses. Orang yang putus cinta, stres, kemudian dia coba bangkit, kemudian dia mencoba menjalin cinta yang baru, jangan kembali yang lama. Ada pepatah mengatakan, kuda yang bagus tidak akan makan di rumput yang sama untuk kedua kalinya. Ya, ada pepatah itu. Kalau Anda sudah diputus sama si A, jangan pernah kembali sama dia. Cari si B yang lebih heboh dari dia. Buktikan bahwa Anda mampu. Nah, ini keberanian bangkit. Kamu berani mutus aku. Aku buktikan. Kamu nyesel membuang saya, dan aku bahagia karena kamu buang, karena aku punya kesempatan mendapatkan yang lebih baik daripada kamu. Ini bangkitkan semangat itu, sehingga kita lalu berusaha lagi, dapat yang lebih hebat. Sukses, keberanian bangkit ketika mengalami kegagalan. Gagal dalam usaha, sama. Gagal dalam usaha jangan terus bingung, terus
duduk di pinggir pantai, nunggu angin, nunggu air laut pasang surut, nunggu bulan bintang muncul, hilang semangat, tidak ada guna. Ketika kita jatuh dari usaha kita kemudian belajar memperbaiki kesalahan untuk bangkit lagi. Keberanian bangkit ketika mengalami kegagalan, itulah kesuksesan. Ya, jadi bukan karena mendapat, tetapi karena berani memperjuangkan apa yang dijadikan tujuan. Itu sukses. Sukses adalah usaha. Hasil hanyalah konsekuensi logis suatu perjuangan. Tapi yang paling penting berani berjuang. Akhirnya yang ketiga pada tahap yang pertama ini, mudah-mudahan nggak capek loh. Sudah bosen? Nggak, belum kan Anda. Saya tanya yang lain. Sudah bosen? Kenapa belum? Bosen dong. Cukup. Cukup ya? Cukup? Belum? Bosen lah. Ya? Oke. Saya cepetin aja. Saudara, sekarang bahagia. Yang ketiga, bahagia ini apa sekarang? Kalau di dalam Dharma ada kata-kata yang disebut, kalau di dalam ajaran Sang Buddha ada 4 kesunyataan mulia. Hidup yang pertama adalah hidup berisi ketidakpuasan. Berkumpul dengan yang tidak disukai, tidak puas. Berpisah dengan yang dicintai, tidak puas. Kemudian ada sebab ketidakpuasan ini, yaitu keinginan. Kalau sebab ini bisa diatasi, muncullah kebahagiaan. Dan kesunyatan yang keempat, jalan mulia berunsur 8 untuk mencapai kebahagiaan itu. Jadi di sini jelas kebahagiaan itu bukan karena mendapat sesuatu atau melepas sesuatu. Karena berpisah dengan yang dicinta tidak bahagia. Bertemu dengan yang tidak disuka tidak bahagia. Sumbernya adalah keinginan. Ingin selalu berkumpul dengan yang dicinta, ingin selalu berpisah dengan yang dibenci. Saudara-saudara, tadi di luar hujan atau tidak hujan? Hujan. Anda senang hujan atau tidak hujan kalau pas acara mau ke sini tadi? Pengen tidak hujan kan? Nah, Anda ingin tidak hujan, tapi kenyataan hujan. Berpisah dengan yang dicinta tidak hujan. Berkumpul dengan yang dibenci hujan. Apalagi kalau pas rambutnya dibikin tebel. Ini untungnya biku kan tipis. Kalau rambut tebel di gel di sana sini kena hujan, langsung turun semua. Saya pernah ketemu satu ibu-ibu, rambut sama muka lebar rambutnya. Dia punya konsep begini, maaf ini tips untuk ibu-ibu. Ini tips. Orang itu semakin tua, pipi semakin turun. Ya, apalagi ibu-ibu kan gitu, makin turun. Karena itu rambut harus dinaikkan. Itu katanya Hong Shui-nya bagus. Memang saya selalu melihat kalau di luar negeri, orang yang perempuan yang setengah baya, yang rambutnya naik, pasti dari Indonesia. Sudah membuktikan ini? Sudah belum? Ya, pasti dari Indonesia. Nah, ini satu ketika, ini ada satu ibu yang mukanya sama rambutnya itu sebetulnya lebih lebar rambutnya.
Mukanya tipis. Tapi ininya biar kata suami saya suka bantu biar muka saya kelihatan tuapan, wah kelihatan lebar, meriah, lebar apanya gelap semua gitu rambut. Dia main ke Balerejo. Anda yang sudah pernah ke Balerejo, Wihara Bodigiri tempat saya tinggal, itu rumahnya jarak dari rumah ke rumah itu terbuka. Jadi tidak ada satu koridor panjang begitu, tidak ada. Ini rumah satu unit, itu satu unit lagi, satu unit lagi, satu unit lagi, dan sering hujan. Jadi Anda boleh bayangkan. Nah, satu ketika saya di kantor, santai. Anda yang sudah pernah ke sana pasti bisa bayangin. Ibu itu mau ke kantor saya dari kamarnya. Pas hujan lebat, pas payung nggak ada. Nah, itu pas itu bagi saya untuk melihat aslinya dia. Nanti kalau ibu ini nonton video ini saya nggak tahu jadinya apa. Maaf dulu ibu yang menonton video ini nanti. Bagi yang bersangkutan harap maklum, ini hanya contoh tapi saya tidak menyebutkan nama. Hujan, kemudian pintu kantor saya diketuk. Saya lihat ada orang masuk. Saya nggak mengenali dia. Saya kira ada orang keramas lupa masuk kamarnya. Salah kamar, iya. Karena kan pintu Balerejo itu kan sama semua. Saya kira dia keramas mau cari hair dryer atau apa, dia dikira masuk kamar saya. Saya lihat itu sampai saya kaget. Karena mukanya kali ini ketutupan rambut itu tadi, dan kepalanya kecil kelihatan. Saya lihat loh, kok aneh. Nah, saudara-saudara,